Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevindo Febrian, nomor PP 22101152620017. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Prototipe Pengangkut Barang Otomatis Mengikuti Pergerakan Manusia Berbasis IoT. Kerangka penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran saya dalam merancang dan mengembangkan prototipe pengangkut barang otomatis berbasis IoT yang mampu mengikuti pergerakan manusia. Saya berfokus pada pengembangan prototipe pengangkut barang otomatis yang dapat mengikuti pergerakan manusia dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Latar belakang Latar belakang pengembangan teknologi khususnya di Internet of Things membuka peluang untuk menghadirkan sebuah solusi inovasi berupa troli pengangkut barang otomatis yang mampu mengikuti pergerakan manusia. Oleh karena itu, perkembangan perancangan pengangkut barang otomatis berbasis IoT menjadi penting dan sangat relevan sebagai upaya membantu mempermudah manusia membawa barang bawaan atau belanjaan. Rumusan masalah. Masalah pertama, bagaimana merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem troli pengangkut barang otomatis berbasis IoT agar mampu mengikuti pergerakan manusia secara mandiri, stabil, dan responsif. Masalah kedua, bagaimana sistem pengangkut barang otomatis berbasis IoT mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pemindahan barang dibandingkan dengan metode konvensional. Hipotesa. Yang pertama, diharapkan hipotesa penelitian ini menyatakan bahwa sistem troli pengangkut barang otomatis berbasis IoT diduga mampu mengikuti pergerakan manusia pengguna secara akurat, stabil, dan efektif dalam meningkatkan efisiensi pemindahan barang. Yang kedua, hipotesa ini diharapkan akan dibuktikan melalui proses perancangan, pengujian, dan analisis kinerja prototipe yang dikembangkan dalam penelitian. Batasan masalah. Batasan masalah ditetapkan untuk memfokuskan penelitian agar tetap terarah dan realistis, serta pengembangan rancangan troli otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik, mikrokontroler Arduino, motor DC, dan rangka berbahan akrilik dan analisis keamanan konek jaringan serta efisiensi dan kualitasnya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun troli pengangkut barang otomatis berbasis IoT yang mampu mengikuti pergerakan manusia atau pengguna secara mandiri, serta menyediakan sistem pemantauan dan kontrol secara real-time, serta untuk meningkatkan sebuah efisiensi, kemudahan, dan kenyamanan dalam aktivitas pemindahan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem pengangkut barang otomatis berbasis IoT dalam meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi beban kerja pengguna, serta memberikan kemudahan dalam proses pemindahan barang dibandingkan dengan metode konvensional. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman dan peningkatan kompetensi dalam perancangan, pemrograman, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengujian sistem otomatis berbasis IoT. Bagi prodi, penelitian ini memberikan kontribusi akademik bagi program studi sistem komputer sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam bidang embedded system, IoT, dan sistem otomatis, serta mendukung pengembangan penelitian aplikatif yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu diharapkan memberikan solusi teknologi yang meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan dalam aktivitas pemindahan barang, sekaligus mendorong adaptasi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi cerdas di era digital ini. Tujuan pustaka. Komponen utama dan pendukung. Komponen utama dan pendukung dalam pembuatan seperti Arduino Uno, sensor ultrasonik, modul tracking, motor DC, motor driver, baterai, serta komponen pendukung lainnya merupakan bagian integral dalam pembangunan sistem troli otomatis. Integrasi seluruh komponen tersebut memungkinkan sistem bekerja secara optimal, stabil, dan sesuai dengan tujuan perancangan. Komponen utama yang saya gunakan adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis Arduino Mega 328
yang berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam sistem troli pengangkut barang otomatis. Yang kedua, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi jarak antara troli dengan pengguna maupun objek di sekitarnya. Yang ketiga, mode tracking. Mode tracking berfungsi untuk mendeteksi dan melacak keberadaan pengguna yang menjadi target pergerakan troli. Yang keempat, motor DC. Motor DC merupakan aktuator utama yang digunakan untuk pergerakan roda troli. Yang kelima, motor lever. Motor lever berfungsi sebagai penghubung antara Arduino Uno dan motor DC. Komponen ini bertugas mengatur arah putaran dan kecepatan motor berdasarkan sinyal kontrol dari microcontroller. Yang keenam, baterai. Baterai digunakan sebagai sumber daya utama sistem. Yang ketujuh, buzzer. Buzzer merupakan komponen output yang berfungsi sebagai indikator suara dalam sistem relay otomatis. Yang kedelapan, LCD. LCD digunakan sebagai media tampilan untuk menampilkan informasi penting dari sistem relay otomatis. Bab 3, kerangka penelitian. Variable X dalam penelitian ini merupakan komponen input sebagai sistem yang terdiri dari sensor jarak, sensor gerak, sensor posisi atau GPS, serta modul IoT atau microcontroller. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi posisi dan pergerakan manusia sebagai dasar pengambilan keputusan sistem. Kedua, variabel Y merupakan keluaran dari sistem yang menunjukkan kinerja prototipe, meliputi kecepatan troli dalam mengikuti pergerakan manusia, akurasi posisi pengangkut barang, efisiensi energi, serta kemudahan pengguna. Proses penelitian atau sistem. Proses penelitian dimulai dari sensor yang mendeteksi posisi dan pergerakan manusia. Data tersebut kemudian diproses oleh microcontroller sebagai pusat kendali sistem. Selanjutnya, motor atau aktuator akan menggerakkan troli agar dapat mengikuti pergerakan manusia secara otomatis. Kelebihannya, sistem ini memiliki kelebihan yaitu bersifat praktis, bekerja secara otomatis, mampu menghemat tenaga pengguna serta dapat beroperasi secara real-time. Yang kekurangannya, kekurangan dari sistem ini adalah ketergantungan pada sensor, kebutuhan kalibrasi yang tepat, serta kemungkinan terjadi delay apabila koneksi IoT mengalami gangguan. Dengan kerangka penelitian ini, diharapkan pengembangan prototipe dapat dilakukan secara sistematis serta menghasilkan sistem pengangkut barang otomatis berbasis IoT yang stabil, responsif, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Cukup sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.